Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mayangsari. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Efektivitas Board Game Ranah Minang sebagai media edukasi melalui fokus group discussion. Sebenarnya kegelisahan ini berawal dari saya sendiri, saya pribadi, dan lingkungan di sekitar saya. Sebelum kita masuk ke situ, kita bahas apa dulu sih itu Minangkabau gitu. Apa sih board game Ranah Minang? Kita masuk dulu ke Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Budaya alam Minangkabau merupakan mata pelajaran yang harus ada di kelas, terutama daerah Sumatera Barat. Diterapkan pada jenjang SD dengan mendalami budaya asli Minangkabau. Namun seiring berkembangnya zaman serta pergantian kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013, budaya alam Minangkabau dihapuskan dan tidak lagi dipelajari di sekolah-sekolah Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman. Semenjak BAM dihapuskan dari kurikulum, tidak ada lagi anak-anak yang belajar tentang budayanya di sekolah dan digantikan dengan mata pelajaran lain, sehingga diciptakan sebuah board game edukasi yang bertujuan agar anak-anak bisa tetap belajar budaya mereka sambil bermain dan membuat anak-anak lebih paham kembali tentang adat dan budaya mereka sendiri. Setelah board game ini diciptakan, kita juga meminta pendapat dari para ahli budayawan dan kaum milenial. Kali ini kita meminta pendapat dari Musra Dahrizal Kati Rajo Mangkoto atau akrab disapa dengan Mak Kati, seorang budayawan, seniman, dan pengajar Indonesia. Ia dikenal sebagai pemerhati budaya adat Minangkabau. Pernah menjadi dosen tamu untuk University of Hawaii, Manoa, Amerika Serikat, dan Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia. Dan satu lagi kita minta dari kaum milenial, yaitu Weni Delvia Mita, adalah Duta Budaya Padang Pariaman. Beliau juga delegasi Indonesia untuk Jepang dan ASEAN, Duta Bahasa Negara, pengajar BIPA untuk Kedutaan Besar Filipina, dan sekarang menjabat sebagai Duta Budaya di Kabupaten Padang Pariaman. Dari kedua ini kita mendapatkan bahwa Mak Kati mendukung penuh board game ini karena beliau merasa board game ini efektif untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa seperti dulu lagi, bisa kenal lagi dengan budayanya. Dan Weni Delviamita berharap dengan adanya board game ini semoga bisa menjadi media pendamping belajar budaya di sekolah sehingga lebih efektif lagi untuk kedepannya. Setelah terciptanya board game Ranah Minang, maka perlu diuji cobakan untuk menilai kekurangan atau cocok atau tidakkah board game ini untuk anak-anak di Minangkabau. Di sini saya menggunakan metode focus group discussion. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita melakukan FGD, pasti harus ada yang namanya prototipenya dulu gitu kan. Ini dia board gamenya, ini desain board gamenya. Terus juga ada ini kartu pertanyaannya, aturan permainan, kunci jawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian penerapan board game sebagai media edukasi budaya di Minangkabau ini adalah fokus group discussion, merupakan sebuah usaha untuk menggunakan interaksi kelompok untuk menghasilkan data gitu. FGD sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif berupa wawancara kelompok yang ditekankan pada interaksi dan perilaku yang muncul dalam kelompok. Ketika kelompok itu disodorkan suatu topik atau isu tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian. FGD atau diskusi kelompok terarah merupakan metode yang sudah ada dan biasa digunakan dalam proses pengambilan data. Inilah metode yang saya gunakan untuk mengetahui apakah board game ini cukup efektif atau board game ini tidak efektif. FGD yang saya lakukan itu ada 2 kali. Yang pertama itu ada kelompok Persatuan Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM di Musola Baitul Haq Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 6 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang anak dengan usia 9 sampai 12 tahun, 7 orang wanita dan 5 orang anak laki-laki.
Anak-anak ini merupakan anak-anak yang memiliki garis keturunan Minangkabau, namun mereka sudah lama di rantau. Untuk FGD kali ini kita akan membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nanti anak-anak akan mempunyai durasi main selama 5 menit untuk yang pertama ini. Dan nanti kita akan mendapatkan hasil. Yang pertama itu ingin mengetahui selera desain dari anak-anak usia 9-12 tahun, dan yang kedua efektif alur permainan dari board game tersebut. Setelah melakukan FGD yang pertama ini, dapat disimpulkan dari kelompok 1, mereka mengatakan kalau desainnya ini sudah bagus, tapi kurang ikon-ikon Padangnya seperti makanan Padang atau tarian-tarian Padang. Sedangkan di kelompok 2 mengatakan desainnya sudah oke, tapi alur permainannya sangat susah, sehingga mereka merasa kebingungan. Ditambah lagi mereka tidak mengerti dengan budaya Minangkabau. Setelah mendapatkan hasil FGD ini, dilakukanlah perbaikan dan akan dilaksanakan FGD yang kedua itu di SD Negeri 21 Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 13 Oktober 2022. FGD ini dilakukan pada siswa kelas 5 yang berjumlah 21 orang, terdiri dari 10 orang siswa perempuan dan 11 orang siswa laki-laki. Didampingi juga oleh kepala sekolah serta guru kelas yang ikut serta hadir dan mengikuti. FGD yang kedua ini bertujuan ingin mengetahui apakah konten sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di Minangkabau atau di Sumatera Barat. Dan yang kedua, apakah metode board game ini efektif sebagai media pendamping saat belajar budaya di Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman. FGD berlangsung selama 45 menit dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang, dan setelah FGD berlangsung mendapatkan hasil sebagai FGD yang dilakukan di SD Negeri 21 Sungai Geringging, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kelompok 1 dan 2 memberikan pendapat bahwa menurut mereka board game ini menyenangkan, mereka suka, tapi waktu bermainnya terlalu sebentar. Dari segi materi, mereka menyampaikan bahwa materinya cukup berat karena mereka banyak yang belum paham tentang pelajaran ini. Namun secara keseluruhan mereka sangat suka dengan board game ini. Bahkan dari kelompok 3, 4, dan 5 mengatakan mereka tidak sadar kalau sedang belajar saking asiknya. Tapi durasinya terlalu sebentar dan pemainnya terlalu sedikit. Masukan yang didapatkan dari FGD di SD Negeri 21 Sungai Geringging, Padang Pariaman, Sumatera Barat secara keseluruhan mendukung board game ini karena anak-anak menyukai belajar dengan metode ini. Namun masih ada kekurangan dari segi materi yang disajikan, pastinya akan diperbaiki. Dan kita juga meminta pendapat kepada kepala sekolah dan guru di SD Negeri 21 Sungai Geringging. Kali ini diwakilkan oleh kepala sekolahnya langsung, Ibu Nuraida mengatakan, kami sangat bersyukur ada metode kreatif seperti ini yang diciptakan oleh anak Sumatera Barat. Mungkin banyak yang membuat ini, namun tidak ada yang sampai di sekolah pelosok seperti kami. Kami merasa terbantu dan mendapatkan ilmu baru untuk mengajar dengan metode yang menyenangkan seperti yang kita lihat tadi. Dari pernyataan ini kita bisa simpulkan bahwa bukan hanya siswa saja yang senang, tapi gurunya juga ikut senang. Kita juga meminta pendapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, dan kali ini diwakilkan oleh Bapak Dedi Spendri selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 Oktober 2022. Bapak Dedi menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini akan diberlakukan kurikulum merdeka di Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan board game edukasi Ranah Minang ini menjadi salah satu media belajar sebagai penunjang belajar budaya. Kita akan berikan dukungan pada board game ini sebagai media pendamping belajar BAM di Padang Pariaman pada tahun 2023. Akan kita bantu sosialisasikan, jika butuh nanti dibantu distribusikan ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Padang Pariaman. Tentu board game mempunyai daya tarik sendiri sehingga media ini dianggap efektif sebagai media edukasi untuk budaya Minangkabau di Padang Pariaman. Dari FGD yang dilakukan serta pendapat dari para ahli, dari guru, dan juga dari Dinas Pendidikan, bisa disimpulkan penerapan belajar menggunakan board game edukasi Ranah Minang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal terlihat bahwa siswa sangat serius, senang, dan terlibat aktif semua selama pembelajaran melalui board game berlangsung. Board game edukasi Minang ini juga berhasil meningkatkan kenyamanan siswa saat belajar. Dilihat dari durasi yang diberikan, siswa merasa sangat santai dan tidak bosan saat belajar. Melalui board game, siswa merasa bahwa belajar budaya itu menyenangkan dan tidak sulit. Data yang sudah didapatkan dapat disimpulkan bahwa
Board game Ranah Minang terbukti efektif sebagai media edukasi di Sumatera Barat. Presentasi saya saat ini, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.